Ya kalau kemudian kita mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya terkadang kita itu terlalu reaktif dan efeknya tidak baik buat anak-anak. Ya jadi kalau kemudian kita dapati anak-anak kok berbuat kesalahan, ya jangan langsung kemudian kita sikapi dengan sikap yang tidak bijak. Ya dengan sikap keras, dengan sikap kasar, dan bahkan cenderung menghukum dan memberikan ancaman. Bisa jadi anak kita melakukan itu karena dia belum pernah kita beritahu kalau itu tidak baik. Belum pernah kita didik dia. Ya mana baik, mana tidak, sehingga dia tidak tahu dan melakukan kesalahan. Ya maka ketika kita mendapati anak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya ataupun satu yang tidak baik, kita coba koreksi lagi. Jangan-jangan kita belum ajarkan tema itu kepada mereka. Dan kalau kemudian belum kita ajarkan kepada mereka, ya jangan marahin mereka, jangan hukum mereka. Yang salah adalah kita. Kita belum mengajari mereka. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau ya melihat mereka melakukan kesalahan, ya tadi lihat gitu ya, kadar kesalahannya. Apakah layak kemudian kita sikapi dengan keras? Apakah justru kemudian kita bersikap lemah lembut kepada mereka, ya untuk memberikan pengarahan kepada mereka kalau perbuatan mereka tidak baik. Dan saya yakin ya pengarahan yang disertai dengan kelemah lembutan itu lebih mudah diterima oleh mereka ya dibandingkan dengan ya celaan, umpatan dan caci maki yang cenderung kepada ya ucapan yang kasar tadi itu. Dan kalau kemudian melihat mereka yang masih kecil terkadang melakukan hal-hal yang kurang tepat, ya perlu kita pahami psikologi mereka. Ya tidak kemudian kita responsif. Yang dalam hal ini ya dijelaskan ya sebuah contoh yang oleh penulis kitab ini ya dikatakan wa min a'jab ma yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sesuatu yang sangat menakjubkan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahmatihi, dalam kasih sayang beliau bil aula terhadap anak-anak, al hadits alladzi dzakarahu al Haythami fi Majma' Az-Zawaid, adalah sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Haythami ya Ibnu Hajar Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid, dalam kitab beliau Majma' Az-Zawaid, an Abi Layla, dari sahabat yang bernama Abu Layla. Qala, dia berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sadrihi aw batnihi al-Hasan wal awil Husain alaihi wasallam. Ya, saya pernah berada di dekat Nabi, dan di dada Nabi atau di perut Nabi itu ada Hasan atau Husain. Ya kata Abu Layla yang ada di dekat Nabi. Fabala, ya maka Hasan atau Husain yang sedang ada di atas Nabi itu dia kencing. Fara'aitu baulahu asari', dan saya melihat kencingnya itu kemudian ia merembet kayak beberapa jalur jalan. Fakumtu ilai, maka Abu Layla yang melihat ya di tubuh Nabi itu ada kencing yang mengalir tadi ya dari cucu beliau, maka Abu Layla berdiri untuk membersihkan dan mungkin bisa jadi mengangkat ya Hasan atau Husain yang sedang berada di atas dada ataupun perut Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan, da'u ibni, ya biarkan anakku ini, biarkan. La tufzi'u, jangan kalian bikin dia takut. Ya dia kencing itu wajar, anak kecil. Ya namanya anak kecil kencing itu sesuatu yang wajar. Ya jangan kemudian anggap itu sebagai sebuah kesalahan. Ya makanya Nabi mengatakan da'u ibni, biarkan anakku ini, la tufzi'u. Ya jangan jadikan dia takut. Hatta yaqdi baulahu, sampai dia kemudian menuntaskan kencingnya. Bisa jadi kalau kemudian dibentak, kok kencing? Ya kemudian langsung diangkat. Nah itu ya seakan anak itu merasa saya berbuat kesalahan. Ya atau kemudian saya melakukan hal-hal yang tidak tepat, dan itu berpengaruh pada psikologi mereka. Bahkan sampai di sisi itu Nabi perhatikan ya dengan membiarkan mereka selesai dulu kencingnya. Ya bukankah membersihkan kencing itu jauh lebih mudah dibandingkan menghilangkan trauma yang ada dalam ya kepala anak kita. Ya, jadi kalau kemudian kita lihat anak-anak kita ya melakukan hal-hal yang ya terkadang kita selaku orang tua itu merasa tidak suka, ya merasa ya tidak nyaman atau yang lainnya, ya ingatlah bahwasanya membersihkan apa yang mereka kotori, merapikan apa yang mereka berantakan, yaitu lebih mudah dibandingkan menghilangkan trauma yang ada dalam diri mereka. Maka ini yang kemudian diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan kencing biasa. Ya cukup kemudian beliau ganti pakaian, ya kemudian dibersihkan dengan air, selesai. Tapi kalau kemudian menjadikan trauma di
ya diri anak-anak itu jauh lebih sulit untuk membersihkan dan menghilangkannya. Uh, ya kemudian Rasul mengatakan tsumma atbi'hu alma, ya biarkan dulu sampai dia selesai. Nah nanti kalau selesai tinggal ambil air, bersihkan, selesai. Ya semudah itu Rasul melihat dan menyikapi perilaku anak-anak kecil di sekitar beliau. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan la tasta'jilu, jangan tergesa-gesa. Nah ini bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ya terkadang ketika melihat tindakan mereka yang tidak tepat, ya kita tidak kemudian segera, ya tidak segera merespon dengan hal-hal yang kurang tepat. Makanya contohlah bagaimana Rasul yang mengajarkan kepada kita ketika berinteraksi dengan anak-anak. Ya, beliau berpikir jauh. Ya, beliau berpikir jauh. Jadi bagaimana beliau menjadikan anak-anak itu senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin, ya merasa diperlakukan dengan baik, dengan lembut, dengan cinta, ya dengan kasih sayang. Yang ini menjadikan mereka dari kecil sudah merasakan kasih sayang, ketika besar pun ya menjadi pribadi yang penyayang. Dan kalau kemudian menjadi pribadi yang penyayang, punya kepekaan yang luar biasa, kok suatu saat dia Allah takdirkan jadi pemimpin, juga akan menjadi pemimpin yang kasih sayang. Ya bukan menjadi pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya. Ya karena dia tidak punya kasih sayang. Ya kalau dia sudah dari kecil merasakan kasih sayang, dia akan menjadi pemimpin yang penuh dengan kasih sayang, dia pun akan sayangi rakyatnya, dan itu semua bermula ya dari orang tua yang mendidik ya anak-anak tersebut di masa kecilnya dengan pendidikan cinta dan kasih sayang. Baik, sudah jam 10:30 ya, dan sudah habis pula pembahasan di kitab Mas'uliyatul Ab fi Tarbiyatil Walad fi Marhalati Tufula berkaitan dengan sikap ataupun sifat kasih sayang dan cinta yang harus ada ya dalam diri para pendidik, terlebih orang tua yaitu ayah dan bunda. Dan ketika mendidik anak-anak tadi ya mulai dengan cinta dan kasih sayang, dan jadikan itu sebagai nutrisi dan suplemen agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat ya, sehingga tidak perlu kita berikan ya obat dengan memberikan ancaman dan hukuman, karena anak kita tidak sakit ya tidak perlu kita berikan obat, ya cukup kemudian kita berikan suplemen ya dan nutrisi dengan cinta dan kasih sayang itu, nah untuk mengawal ya kebaikan yang ada dalam diri mereka. Dan itu kemudian bisa kita terapkan ya dengan ucapan, ya dengan perbuatan, dengan sikap yang kalau kemudian kita merasa sulit, ya tadi hadirkan kebutuhan kita terhadap rahmatnya Allah, dan anak-anak kita adalah makhluknya Allah, miliknya Allah, yang kalau kita baik pada anak kita, Allah akan baik kepada kita. Dan yang kedua, hadirkan tadi ya bagaimana ancaman Rasulullah bagi mereka yang tidak punya kasih sayang ya kepada anak-anak. Rasul mengatakan bukan bagian dari kita. Ya bukan bagian dari kita. Dan yang berikutnya ya kita jadikan anak-anak kita menjadi pribadi yang baik ya dengan konsep dan pola pendidikan seperti yang dicontohkan oleh ya pendidik terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata sifat yang paling dominan adalah ar-rahmah, ya sikap kasih sayang, ya sikap rahmat dan ya kelembutan. Nah ini yang kemudian perlu kita teladani, sehingga kalau kita meneladani Rasulullah SAW ya karena sebab ya kita cinta kepada beliau, tadi harapan kita untuk Allah kumpulkan bersama beliau di surga Firdaus yang tertinggi yang akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan.